Ketemu lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan membahas tentang bagaimana membuat laporan mempergunakan rumus-rumus yang bersusun. Pada video-video sebelumnya, kita telah tahu bagaimana metode yang kita pergunakan agar di dalam membuat rumus itu tidak ribet. Kita telah mempergunakan yang namanya three-step wizard, yaitu insert function, function argument, dan hasilnya kita lihat di formula result. Maka saya kira untuk lebih praktisnya kita akan mengulang metode itu, dan bukan mengulang saja, tetapi pada waktu kita bekerja pun selalu mempergunakan dengan metode tersebut, sehingga semua pekerjaan dapat selesai dengan efektif dan efisien. Kita ikuti video sebagai berikut. Nah, pada pertemuan atau pada video-video sebelumnya, kita telah membahas ya, pada waktu kita menentukan jenis kamar, waktu itu kita menggunakan rumus gabungan antara VLOOKUP dengan left, kemudian tarif kamar per malam dengan menggunakan rumus left, VLOOKUP digabung left, di dalamnya ada if dan right. Kemudian untuk menentukan lama inap kita telah menggunakan rumus gabungan antara value dengan mid. Lalu untuk menentukan jumlah ini adalah rumus matematika sederhana, yaitu perkalian antara tarif kamar per malam dikalikan lama inap. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan diskon. Diskon ini nanti kita akan menggunakan sekali lagi gabungan rumus antara VLOOKUP dengan if. Untuk lebih jelasnya saya kira saya perlu menyampaikan ini sumber datanya ya. Jadi di dalam sumber data di sini ditentukan untuk yang lama inapnya itu 25 hari ke atas, berarti 25 tidak termasuk. Ya, yang dimaksud 25 hari ke atas itu misalnya 26 hari, ya, kemudian 27 hari dan seterusnya. Kalau kita lihat di dalam tabel diskon ini kita kasih nama yang namanya diskon ya. Jadi name box-nya ini adalah diskon di sel A6 sampai sel D9. Ini sudah kita kasih name box namanya diskon. Sebagai penghubung nanti jenis kamar itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan VIP atau VIP ya. Nah, sebagaimana pada video-video sebelumnya, semua yang terletak di kolom pertama atau kolom 1 ini sebagai jembatan atau kuncinya. Kemudian kolom kedua ini adalah informasi yang pertama yang diharapkan. Kolom ketiga ini adalah informasi kedua. Ya. Kolom kedua ini informasi pertama. Kolom ketiga ini informasi kedua dan kolom keempat adalah informasi ketiga. Oleh karena itu, kalau kita matchkan sumber data yang namanya diskon ini dengan laporan, ya, di sini kita akan melihat, mengecek secara manual misalnya ya, ini kan kelas 1, lama inapnya 20 hari, ya, sehingga kalau secara manual kita hitung berdasarkan tabel di sini, dia membutuhkan informasi yang terletak di kolom ketiga ini, yaitu berarti 7%. Lalu kita lihat sekali lagi untuk hitungan manualnya ya, misalnya kita akan melihat yang kelas 3 misalnya. Kelas 3 ya ini ya. Kelas 3 yang lama inapnya 53 hari. Berarti lebih dari 25.
Sehingga kalau kita lihat di dalam tabel bantu, kelas 3 lebih dari 25 hari tentu diskonnya adalah 20%. Demikian seterusnya. Kalau perhitungan atau pembuatan laporan ini kita lakukan secara manual, tentu sangat tidak efektif dan tidak efisien, baik dalam segi waktu, tenaga, dan juga biaya. Oleh karena itu, marilah kita lakukan penghitungan ini dengan rumus gabungan VLOOKUP ya, dan if. Kita lihat ya, ini simple ya, lebih simple daripada waktu kita mempelajari pembuatan gabungan rumus VLOOKUP dengan if yang di kolom E atau di jenis kamar ini. Ya, oke, kita mulai. Yaitu yang pertama, langkah pertama dari 3-step visit adalah insert function di sini. Kita pilih VLOOKUP. Oke. Kemudian lookup value ini kunci penghubungnya mana? Yaitu kelas. Nah, di sini kita klik. Kemudian tabel area-nya kita tahu tadi adalah diskon. Kita ketikkan di situ diskon di sini ya. Lalu call index number-nya. Nah, di sini yang ditentukan apakah dia kolom ke-2, 3 atau 4. Kita hitung yang paling besar ya. Yaitu dengan jika, berarti if ya. Ngambil di sini karena if itu rumus bantu dari VLOOKUP, maka ngambilnya di anak panah kecil yang di pojok kiri di sini. Kita klik anak panah kecil, kita ambil if. Nah, di sini. Jika lama inap lebih besar 25, maka ingat tadi kita ambil kolom ke-4. Sehingga ada dua kemungkinan, bisa kolom ke-3 atau kolom ke-2. Ya. Oleh karena itu kita cek lagi di sini di dalam value eval itu dicek lagi jika lama inap lebih besar atau sama dengan 8, karena di dalam tabel itu sudah ditentukan, berarti angka 8 termasuk. Artinya kalau lama inapnya 8 hari, dia berdasar kolom yang ke-3. Otomatis tinggal satu-satunya. Ya, pastilah ini kolom ke-2. Sadarilah bahwa function argumen dari if ini membantu VLOOKUP. Oleh karena itu kita berikan kepada VLOOKUP. Kita lapor ke sini. Kita klik di sini. Kita kembali isi atau kita kembali fokus pada pengisian function argumen dari VLOOKUP. Range lookup-nya kita isi 0. Tentang isinya ini bisa angka 0 atau angka 1, itu akan kita bahas di dalam video-video saya selanjutnya. Namun di dalam konteks ini, di dalam konteks penyelesaian soal ini diisi 0. Kemudian kalau kita perhatikan, formula resultnya ini 0. Kenapa 0? Karena dia masih di dalam format angka, belum dalam format persen. Tetapi di sini sudah ada, kita bisa mengintip di sini. Jadi tanda sama dengan di sini hasil yang kalau diterjemahkan ini sebagai 7%. Ya, ini yang maksudnya saya gerak-gerakan ini. Ini artinya 7%. 7% itu seperti yang tadi sudah kita hitung secara manual. Kelas 1 yang lama inapnya di bawah atau sama dengan 25 itu adalah kolom ke-3, yaitu 7%. Tadi sudah kita hitung secara manual. Nah, maka padahal ini nanti yang dihitung dalam satuan rupiah, maka bayangkan saja bahwa angka 7% ini itu adalah formula ini. Formula yang panjang ini kita mengasosiasikan sebagai angka 7%. Nah, kalau ingin diketahui jumlah rupiah dari diskonnya, maka angka 7% ini dikalikan. Ya, Anda klik di sebelah kanan kurung tutup, klik di situ, kita ketik tanda bintang sebagai representasi dari pertanda perkalian, ya, dikalikan jumlah. Maka hasilnya sudah kelihatan di formula result yang kecil ini 210.000. Kita klik OK, seperti itu. Otomatis seperti rumus-rumus yang lain, kita tinggal double klik di sini.
Sudah jadi, selesai. Kemudian kita lanjutkan ya, sekalian saja untuk menghitung pajak diskon dan sekalian tagihannya. Untuk pajak diskon, di sini ketentuannya, ada ketentuan di dalam lembar soal untuk SS 001A, dari soal ujian CLCB, ya. Itu disebutkan di sini pajak diskon didapat dari perhitungan 15% dari diskon. Ini sangat simpel. Cukup kita buat rumus sederhana, yaitu sama dengan 15% dikalikan diskon. Selesai, langsung di enter saja. Ya, ini rumus yang sangat simpel. Kalau di dalam video-video sebelumnya, mulai menghitung atau untuk mengetahui jenis kamar, untuk menghitung tarif kamar per malam, menghitung lama inap, ya itu kita menggunakan rumus-rumus yang dalam tanda petik panjang ya, bersusun-susun ya. Kalau boleh minjam istilah orang awam, kalau atau istilah orang yang baru belajar ya, itu terkesan dalam tanda petik memusingkan atau mumet gitu ya bahasa Jawanya. Ya, tidak selalu mumet, tidak selalu pusing karena Anda baru mulai belajar. Nanti kalau sudah terbiasa akan sangat mengasikkan semacam itu. Nah, maka untuk membuat rumus-rumus itu tidak selalu dalam tanda petik pinjam istilah Anda, tidak selalu mumet, tidak selalu pusing. Contohnya ini. Cukup sama dengan 15% kali diskonnya, kemudian kita enter, jadi selesai. Ya. Tentang ini ada dana rupiah, kok ini belum, nanti sangat mudah itu nanti ya. Kemudian seperti rumus-rumus sebelumnya, kalau sudah jadi kita tinggal double klik di sini. Selesai gitu. Lalu untuk tagihan. Tagihan di sini saya kira tidak usah dijelaskan pun, otomatis simple ya, yaitu jumlah yang harus dibayar itu berapa, dikurangi diskon, ditambah pajak. Artinya setelah yang bersangkutan ini harus membayar 3 juta, diberi diskon jumlah 210, tetapi dia harus membayar pajak sejumlah 31.500. Sehingga rumusnya adalah cukup sama dengan jumlah yang harus dibayar dikurangi diskon ditambah pajak. Lalu kita tekan enter. Selesai. Kita juga double klik semacam itu. Gitu. Nah, sebentar sebelum kita akhiri di dalam pembahasan ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa suatu formula atau rumus itu cukup sebetulnya di atas saja. Jadi kalau ini saya blok ya, misalnya ini saya kasih warna, katakanlah warna hijau misalnya, dan bold. Ini sudah cukup mewakili, sudah mengekspresikan yang di bawah. Maka yang ada di E3 sampai K3 itu adalah pedoman yang dipakai oleh baris-baris bawahnya. Sehingga dengan demikian apabila yang ada di E4 di sini sampai yang ada di K14 ini kita hapus pun, ya itu nggak masalah. Bagaimana ya? Kita tinggal klik di sini, save klik di sini, kita ambil sudutnya, kita double klik, otomatis hasilnya sama dengan yang tadi. Ini hanya tips saja supaya pekerjaan kita lebih cepat selesai, efektif dan efisien. Demikian video kali ini. Saya akhiri. Untuk video selanjutnya kita akan membahas rekapitulasinya. Ya. Rekapitulasi di sini nanti akan kita bahas misalnya untuk rekapitulasi kamar kelas 1 itu ada berapa hari dipakai, kelas 2 berapa hari dipakai bermalam, sampai fit itu berapa hari. Demikian juga kita juga akan menghitung rekapitulasi untuk tagihan kelas 1 itu rekapnya berapa, kelas 2 berapa, dan seterusnya. Demikian, kalau ada hal yang sekiranya kurang jelas,
bisa melihat deskripsi di dalam video ini. Ya. Kemudian kalau pertanyaan bisa dikirim lewat WA ke saya, Master Santo. Demikian, semoga Anda semakin semangat di dalam belajar. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Terima kasih.